Science and Run. Kali ini kita akan membahas suatu deret, yaitu deret Maclaurin. Jadi, deret Maclaurin ini mungkin baru diajarkan di perkuliahan. Jadi, kalau SMA ke bawah belum belajar ini. Jadi, apa sih fungsi dari deret Maclaurin ini? Itulah yang akan saya bahas di materi kali ini. Sebelumnya, deret Maclaurin ini ditemukan oleh Colin Maclaurin, dia matematikawan asal Skotlandia. Gitu. Jadi deret ini sebenarnya sangat bermanfaat ya, sangat berfungsi untuk suatu sistem, terutama sekarang sistem digital. Jadi karena dia dapat melakukan pendekatan dari fungsi-fungsi kompleks menjadi fungsi polinomial yang bisa dihitung oleh sistem. Gitu. Oke, langsung aja ke bahannya. Di sini ada deret Maclaurin. Ini merupakan pendekatan dari fungsi fx. Jadi deret Maclaurin ini saya tuliskan dalam bentuk px, artinya pendekatan dari fungsi x. Terus deret Maclaurin ini memiliki fungsi yang agak nggak enak untuk dilihat. Oke, jadi pertama itu si px ini merupakan penjumlahan dari f0 ditambah turunan dx sama dengan 0 untuk turunan pangkat ke n gitu. Jadi untuk turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga dan seterusnya gitu ya. Jadi deret ini merupakan penjumlahan dari turunan suatu fungsi di mana x sama dengan 0. Dan fungsi ini tuh buat apa sih sebenarnya? Itu kan yang kita mau bahas. Di sini semakin besar atau semakin banyak sukunya atau turunannya yang dijumlahkan ke pendekatan ini, maka akan mendekati fungsi yang sebenarnya. Jadi itu maksud dari deret Maclaurin ini. Dia ingin melakukan pendekatan fungsi yang kompleks dengan cara polinomial. Gitu ya. Oke, kita ke contoh. Misalkan saya punya fungsi fx sama dengan e pangkat x. Ini fungsi yang paling sederhana untuk menghitung atau mengumpamakan deret Maclaurin, e pangkat x. Di sini langkah pertamanya kita mau nyari dulu nilai f0 dan nilai f turunan-turunannya. Gitu, turunan ke-1, ke-2 dan seterusnya. Oke, f0-nya kita ganti x sama dengan 0. Jadi e pangkat 0 itu nilainya 1. Turunin 1 kali, turunan pertama dari e pangkat x ya tetap e pangkat x. Kalau kita ganti 0, 1 lagi. Turunan kedua sama, 1 lagi. Turunan ketiga 1 lagi, 4 1 lagi, dan seterusnya. Akan terus 1. Gitu. Di sini saya lakukan 4 kali aja. Ya. Biar nggak kepanjangan. Oke. Berarti deret Maclaurin ya bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ini bentuk umumnya. Kita ganti f0-nya 1, f-aksen 0-nya 1, f-aksen 2 kalinya 1, dan seterusnya, turunan-turunan berikutnya. Kita masukkan, dapatlah bentuk persamaan seperti ini. Gitu ya. Nah, kenapa sih ada XX ini gitu kan pertanyaannya. Jadi di Maclaurin ini fungsinya diturunkan, cuma ada pengintegralan di konstantanya gitu, di koefisiennya. Jadi fungsinya diturunkan, koefisiennya diintegralkan. Tujuannya biar ada di derajat yang sama. Gitu. Turunkan, integralkan, ini juga turunkan, integralkan x-nya. Turunkan, integralkan x-nya, gitu. Sehingga dapat dinyatakan dalam fungsi seperti ini. Dan kalau nilai-nilai tadi kita masukkan, hasilnya kayak gini. 1, 1, 1, 1, gitu ya. Oke. Terus kita sederhanakan. Berarti 1 ditambah x ditambah x kuadrat per 2 faktorial. 2 faktorial itu artinya 2 kali 1. Ini x pangkat 3, 3 faktorial. 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1, gitu ya. Oke. Dan px ini merupakan deret Maclaurin dari e pangkat x. Jadi ini merupakan pendekatan dari e pangkat x. Dinyatakan dalam px. Nah, di sini mungkin masih bingung nih. Fungsi ini buat apa sih? Gitu ya. Kenapa bentuknya kayak gini? Gitu. Oke, sekarang kita jelaskan dalam bentuk gambar. Kita pakai aplikasi GeoGebra. Ini dia aplikasinya. Oke. Ini GeoGebra Calculator Sheet. Kita bisa menggambar grafik di sini.
Jadi misalkan kita gambar tadi si fx sama dengan e pangkat x. Muncullah gambar seperti ini, e pangkat x. Ya. Sini bisa ganti warnanya, color hijau, oke, gitu. Inilah grafik si e pangkat x, karena e itu sendiri punya nilai 2, E doang ya, nggak ada pangkatnya. Jadi kalau X-nya diganti 1, E aja itu punya 2,81 sekian. Nilainya ada di sini. Oke, sekarang yang kita mau cari tahu, fungsi dari Maclaurin tadi. Pertama, anggaplah kita punya fungsi pendekatan P, dengan suku pertamanya P1. P1 itu sama dengan F0, gitu kan. Dapatlah N0, itu garisnya. Oke. Jadi F0 ini untuk mengetahui titik potong di sumbu Y saat X-nya sama dengan 0. Jadi dapatlah nilainya di sini. Di 1 ya. Sekarang, deret keduanya, atau suku keduanya, yaitu F turunan 1 kali dari X, gitu, ya kan? Yang X-nya kita ganti sama 0. Dikali X. Ini garis keduanya. Ini akan saya lakukan sebanyak 6 kali aja. Terus suku ketiganya berarti turunan 2 kali dari 0 dikali X kuadrat yang dibagi 2 faktorial. Gitu. Terus suku keempatnya sama dengan turunan 3 kali dari Fx, X-nya diganti 0, kali X pangkat 3 per 3 faktorial. 3. Sekarang yang kelima, suku kelimanya, F turunan 4 kali dari X sama dengan 0 dikali X pangkat 4, 4 faktorial. Suku keenamnya, F turunan 5 kali, X-nya diganti 0, dikali X pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Gini, muncullah garis yang banyak sekali, gitu ya. Oke. Kita bisa hide dengan mengklik warnanya. Oke, gitu ya. Di suku keduanya punya garis kayak gini. Artinya, dia ingin memberitahu gradien atau tingkat kemiringan dari garis hijau itu di X sama dengan 0. Gitu. Jadi itu kemiringannya. Terus ini suku ketiganya mulai membentuk kurva yang hampir mirip dengan E pangkat X. Ini suku keempatnya makin mirip lagi. Suku kelimanya makin punya bentuk kemiringan yang hampir sama. Kelengkungan, bukan kemiringan. Pangkat 6, gitu. Oke, sekarang kita gabungkan semuanya. Jadi di sini ada Px, fungsi pendekatan, di mana P1 ditambah P2 ditambah P3 tambah P4, P5, dan P6. Maka akan terbentuklah garis yang kayak gitu. Ini fungsinya bisa dilihat di bawah ya. Di bawah kiri. Terus inilah grafiknya. Gitu. Jadi yang hijau itu garis E pangkat X, dan si Maclaurin dengan 6 suku itu membentuk garis seperti ini. Semakin banyak suku yang kita jumlahkan ke fungsi Maclaurin, maka akan semakin mendekati fungsi sebenarnya. Kalau di sini kasusnya berarti semakin mendekati E pangkat X. Gitu ya. Jadi inilah fungsi-fungsi dari penjumlahan, ini fungsi dari penjumlahan suku-suku Maclaurin. Kita juga bisa lihat, bisa kita edit di sini, klik aja. Kalau penjumlahan 2 doang itu kayak gimana sih? Gitu ya. P1 ditambah P2. Kita show, garisnya kayak gini. Jadi kalau P1 doang, garisnya itu di atas, di bawah. Nah, garisnya itu gini. Kalau P2 doang, di bawah. P1 plus P2, jadinya gini. Kalau plus P3, jadinya gini. Plus P4, semakin mendekati lagi ke E pangkat X. Gitu, sampai akhirnya tadi bentuk terakhirnya itu, plus P5, P6. Ya, hampir menyerupai pangkat X. Oke, cukup sekian materi hari ini tentang deret Maclaurin dan juga
apa sih yang dilakukan Derek McLaurin itu, tujuannya buat apa, itu seperti ini. Jadi melakukan pendekatan. Oke, cukup sekian materi kali ini. Terima kasih.